Jadi setelah dikencengi ternyata masih buka. Matiin Bil. Kendor kayak gini. Coba dorong yang dari sana. Pipanya dorong. Pokoknya kita ambil karetnya aja. Karetnya habis, terus ini kita ganti baru. 45 habis 167 750. Hari ini kita lagi ada di MWOS 05 Rawamangun. Kita akan beneri pipa steam yang rusak. Nggak tahu ini watermurnya atau apanya. Tapi ya inilah car wash. Ada urusan teknik, ada urusan administrasi, ada urusan pelayanan, karyawan. Banyak sekali urusan-urusan yang perlu kita pelajari di sini supaya kita bisa mengerti benar-benar bagaimana menjalankan usaha cuci. Untuk teknik ini benar-benar juga kita harus fokuskan sih. Kita dapat duit utamanya itu dari cucian dan itu mengandalkan alat-alat. Ya contohnya ini, contohnya kita sedang mau kerjakan ini. Kalau rusak, jebol, nggak bisa dipakai. Walaupun punya SDM, walaupun punya semuanya baik, tapi kalau alatnya rusak, kita stop. Kita akan benerin, nanti kita akan lihat benerin apa, steamnya kenapa. Karena ini jalur steam ini, jalur steam. Biarin lama-lama bocor, tekanannya tuh tinggi banget gitu. Jadi kita pakai yang 4-22. Nggak tahu tekanan berapa bar, tapi kenceng banget. Kita lihat yuk. Nah ini masalahnya nih. Jadi di setiap cabang MWOS itu ada 2 mesin steam. Itu ada 2 kan. Ketika rusak seperti ini bisa di emergency. Ini saluran untuk pipa ke depan yang 3 hidrolik. Ini 3 hidrolik berbeda yang sana. Kalau kita mau pakai dua-duanya kita tutup yang ini. Tapi kalau kita mau pakai yang ujung sana, yang dekat mesin, kita tutup yang ini atas. Begitu kira-kira. Jadi ini nanti kita mau benerin semua supaya nggak ini lagi. Ini kurang kenceng. Ini nggak tahu watermurnya atau apanya. Ini kita benerin dulu lah ya Mas ya, supaya nanti kembali seperti semula. Ini masih nunggu 1 mobil lagi nih. Nunggu 1 mobil. Karena dia ngambilnya kan dari sana kan. Dari 1, 2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3. Jadi kita akan bongkar dulu nih. Ya apa wi, bapak nih. Kene ae. Kecil kono. Karo sing gede iki lho. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild.
Jadi setelah dikencengi ternyata masih buka. Matiin, Bil. Ini yang sininya udah kenceng, double nepelnya udah kenceng, semua udah kenceng. Tinggal sebelah sini, ternyata ini memang gak ada karetnya. Jadi memang harus ganti, belikan karet Buttermore 1 in. Ini belinya di mana ini? Jadi nanti karetnya ditaruh di sini baru nggak bocor. Ini kalau gini bocor terus karena nggak ada karetnya gitu. Jadi begini, ada yang perlu kita ganti Buttermore. Masalahnya di watermore-nya. Kalau double nipple-nya tadi udah kita kencengin, nggak bocor dari double nipple. Ternyata ada 2 yang bocor. Kran steam yang ukuran setengah in yang di sebelah sini sama watermore-nya gitu. Jadi itu biasanya kalau bocor gitu pas lagi dikencengin kayak gini kecil, nyemburnya itu kecil, tapi nanti lama-lama besar gitu Mas. Sekalian nih saya bahas bahwa begini yang terjadi di car wash hari-hari. Jadi kalau cabangnya sekarang yang jalan itu 8 cabang di M-Wash, biasanya itu setiap hari selalu ada kendala di teknik. Nah, kendalanya itu tergantung, ada kendala yang berat atau ada kendala yang ringan. Ini kategori ringan sih, walaupun tadi waktu perbaikan itu kita tetap sempat tutup yang sebelah depan karena masih ada yang di depan. Nah, jadi pergantian seperti ini ya harus ada budget pengeluaran gitu. Terus yang saya mau katakan lagi adalah kalau misalnya kita punya teknisi yang standby untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, itu akan memudahkan cucian mobil kita misalnya. Jadi misalnya Anda sudah punya cabang 4. Nah, ketika Anda tidak punya teknisi yang standby di usaha Anda, misalnya ketika rusak Anda panggil, tapi dia baru bisa datang besok atau sore atau malam, kan itu akan mengganggu. Kalau kendalanya ringan, oke, masih bisa dipaksakan. Kalau kendalanya berat, itu yang akan menghambat operasional, begitu ya Mas. Jadi kalau operasional kita udah terhambat, ya otomatis outlet nggak bisa berjalan. Itulah kenapa pentingnya kita harus ada teknisi yang standby. Nah, untuk hal ini biasanya itu sangat disepelekan sama owner-owner cuci mobil. Artinya ya nggak setiap hari kok, kadang ya seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Tapi kalau kita perhatikan ini penting sekali. Karena kenapa? Kalau misalnya pagi-pagi itu ada yang rusak kendala di teknik, sementara teknisi yang kita panggil biasa tidak standby di tempat kita, itu bisa nunggu misalnya 1 hari atau lebih dari setengah hari. Kalau kita sudah operasional, itu biasanya sudah mencuci sekitar 50 mobil. Tapi 50 mobil itu hilang karena nungguin teknisi datangnya malam. Nah, itu juga akan jadi pertimbangan buat kita ke depan. Jadi jangan nyepelein hal-hal teknik seperti ini. Ini vital sekali untuk urusan car wash. Untuk urusan operasional sangat vital sekali. Mungkin yang lain kita bisa negosiasi lah. Tapi kalau untuk ini sangat penting sekali. Jadi di M-Wash ini rata-rata ya Mas, rata-rata. Apalagi outlet besar seperti Rawamangun ini, kita selalu gunakan 2 mesin. Ada mesin steam 2, ada mesin kompresor 2, dan mesin semuanya 2. Itu untuk emergency gunanya, untuk mengantisipasi kendala. Jadi kalau misalnya seperti ini, kendala satunya mesin 1 dalam kendala, atau pipanya dalam kendala, kita masih bisa pakai mesin yang satu. Artinya, anak-anak tetap bisa menerima customer untuk melayani customer, mencuci mobil, seperti itu. Demikian halnya dengan kompresor, satunya terbakar atau motornya terbakar atau dan lain sebagainya. Yang satu masih bisa digunakan ya Mas. Jadi tetap bisa operasional, tetap bisa jalan ketika satunya rusak. Memang dari segi modal sangat besar sekali. Aturan bisa bikin 2 cabang outlet.
Tapi kita bikin satu. Tapi itulah untungnya. Karena begini juga, kita ada bisa buka itu 24 jam di sini di Rawamangun. Jadi kalau alat itu bisa gantian, itu akan umurnya akan lebih panjang. Pada alat satu kita hajar 24 jam, pasti akan lebih cepat dong usianya. Gitu kira-kira. Itu teknik yang saya bagikan kepada kita melalui video ini. Mungkin kalau dirasa di tempat Anda nanti banyak pelanggan, cuci mobil itu bisa 100 sampai 200 mobil per hari, saya sarankan deh pakai 2 mesin. Semuanya pakai 2 mesin, jangan cuma satu. Jadi kalau ketemu kendala, Anda masih bisa jalan. Misalnya 2 hari perbaikan atau 3 hari perbaikan, Anda masih bisa jalan walaupun pelan-pelan. Itulah antisipasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kami sudah berpengalaman. Beberapa kali dulu ketika ada kendala kayak gini tutup. Gak ada aktivitas anak-anak. Mereka gak ada aktivitas. Ya, kasihan kan. Gak ada kerjaan. 1 hari misalnya. Kendala di mesin ini rusak. Mesin itu rusak. Mesin ini rusak. Kecuali mati lampu. Karena di seluruh cabang Embos itu gak pakai genset. Mati lampu itu sudah game over. Artinya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita tinggal tunggu takdir PLN mati lampu ya dari pusat ya. Beda sama trouble. Artinya trouble di panel atau apa panel listrik kami, misalnya di operasional itu beda. Tapi kalau mati lampu benar-benar itu kendala kami. Pertimbangannya kenapa nggak pakai genset? Listrik kami besar sekali mas. Listrik di Embos ini besar. Minimal pakainya 23.000. Terus ada yang 40.000, ada yang 50.000. Nah kalau kita pengadaan genset yang mati lampunya di Jakarta ini jarang banget, kita nanti kayaknya besar banget modalnya gitu. Ya udahlah, kan toh mati lampu belum tentu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan mati lampu pun itu paling 1-2 jam. Artinya masih bisa dinegosiasi lah kalau untuk urusan lampu. Itu yang besarnya. Jadi nanti ini masih diganti, dicarikan barangnya, nanti kalau sudah ketemu dan dipasang kita akan videokan kembali. Ya baik, ini yang akan kita ganti pada hari ini, yaitu watermore dan palep-palep. Wah, palep-palep ini mahal ternyata merek Honda ini. 102.000 kalau nggak salah ecerannya. Ini kalau digelodok masih dapat 95 ya terakhir. Grosir tapi ngambilnya minimal 6 piece atau setengah lusin gitu. Jadi kalau satuan di sini tadi harganya sudah 102.000. Nah ini nanti kita coba ambil karetnya aja. Jadi ininya disimpan. Nanti kalau sudah karat apa gimana kita benerin. Ini 45.000 tadi katanya. Jadi ya memang kita harus siap kapanpun dan bagaimanapun, karena barang-barang seperti ini ya harus kita beli. Kalau ada yang kerusakan harus kita ganti. Jadi kita akan ganti ini sekarang, mumpung lagi sepi ya. Hanya ada mobil satu. Nanti setelah itu mungkin harusnya sudah lancar lah semuanya. Setelah ini lancar, nggak ada kendala lagi ya. Oke. Selain semua. Semua udah jalan itu Nah, misi berhasil. Jadi memang ini tadi kita ambil karetnya aja. Karetnya habis, terus ini kita ganti baru. Kita balikin dulu ke mobil. Semua kunci pipa kita balikin ke mobil sih. Balikin ke mobil dulu. Sudah selesai isinya. Semua terpasang dengan baik. Notanya tadi berapa ya? Nota beli kayak gini tadi berapa? Coba lihat. 45 habis 167
750. Begitu kira-kira. Ini stoknya kita taruh di kantornya Mbak Yuti. Sini. Oke, Monster. Mungkin itu saja videonya dari Rawamangun. Sudah selesai. Kerjaannya sudah berjalan normal kembali. Tidak ada yang bocor. Ini biasanya nih, kalau misalnya seperti ini, saya suka ajak anak-anak kan, yang kerja, yang itu pun nggak semua mau loh, diajak bantuin kayak gini nih. Jadi kita nggak bisa paksa juga, karena itu bukan job desk mereka kan. Ini bukan job desk anak-anak cuci mobil, bukan. Jadi mau bantu biasanya saya kasih rokok gitu. Saya kasih rokok gitu untuk bantuin gitu. Kamu rokok ada nggak di sini? Nggak jualan rokok? Boleh tuh rokok nih gini. Telung belahu ya. Ini gak tuh telung belahu gini. Susu iki kok ya. Susu 70.000 nang aku berarti. Sing 30.000 kowe. Ya? Ya. Begitu kira-kira. Jadi terima kasih udah nonton video Emos Jakarta. Terus yang sudah subscribe channel Emos Jakarta juga terima kasih. Kalau mau dibuatin video, silahkan. Anda request video apa yang kita bisa buat di cuci mobil. Pokoknya ada hubungannya dengan cuci mobil, semua bisa dibuat deh. Yang ada hubungannya dengan cuci mobil ya. Sampai jumpa video Emos selanjutnya, dan Emos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.